to kiss me. Perkenalkan, nama saya Santania Princha Burustopu, NPM 2305030315. Saya prodi PGSD kelas 2B23. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan kurikulum, mulai dari kurikulum yang pertama sampai kurikulum yang sekarang. Di sini saya akan menjelaskan dengan secara ringkas. Yang pertama itu dimulai dari kurikulum tahun 1947 atau bisa juga kita sebut dengan kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum ini adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan. Kurikulum ini menekankan pada pendidikan watak dan kebangsaan. Bersifat sederhana, belum terstruktur dengan rapi. Dan kurikulum ini juga didasarkan pada sistem Belanda dengan penyesuaian untuk kondisi Indonesia. Yang kedua itu ada kurikulum tahun 1952 atau bisa juga disebut dengan rencana pelajaran terurai. Kurikulum ini lebih terperinci dibanding kurikulum tahun 1947. Penekanan pada pengajaran yang terpusat pada guru. Nama mata pelajaran diganti agar lebih mencerminkan semangat nasionalisme. Yang ketiga, kurikulum tahun 1964 dikenal dengan program Pancawardhana atau perkembangan jasmani, cipta, rasa, karsa, dan moral. Kurikulum ini fokus pada pengembangan potensi siswa secara menyeluruh. Tujuan pendidikan diarahkan pada pembentukan manusia Indonesia seutuhnya. Yang keempat itu kurikulum tahun 1968. Kurikulum ini penekanan pada pendidikan Pancasila dan memperkuat pelajaran moral dan agama. Kurikulum ini juga memperkuat pendekatan yang disesuaikan dengan stabilitas politik Orde Baru. Yang kelima itu kurikulum tahun 1975. Kurikulum ini menggunakan pendekatan tujuan instruksional khusus atau TIK. Kurikulum ini lebih sistematis dengan adanya satuan pelajaran dan menekankan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Yang keenam itu ada kurikulum tahun 1984, dikenal sebagai kurikulum CBSA atau cara belajar siswa aktif, di mana kurikulum ini penekanan pada partisipasi aktif siswa dalam proses belajar mengajar. Dan kurikulum ini juga menggunakan pendekatan proses bukan hanya dari hasil belajar. Yang ketujuh, kurikulum tahun 1994. Kurikulum ini gabungan pendekatan dari kurikulum sebelumnya, di mana kurikulum ini pembelajaran menjadi lebih padat karena pembagian waktu pelajaran diatur ketat dan banyak mendapat kritik karena membebani siswa. Yang kedelapan, kurikulum 2004 atau KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini fokus pada pencapaian kompetensi dan mengembangkan potensi siswa secara aktif serta penilaian berbasis kompetensi. Yang kesembilan, kurikulum 2006 atau KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum ini sekolah diberi kewenangan menyusun kurikulum sesuai kebutuhan lokal, di mana kurikulum ini lebih fleksibel dan guru berperan penting dalam pengembangan pembelajaran. Yang ke-10 itu kurikulum 2013 atau K13, di mana kurikulum ini menekankan pada pendidikan karakter, integrasi antar mata pelajaran, dan penguatan kompetensi. Kurikulum ini juga menekankan pembelajaran tematik, integratif untuk jenjang SD, dan penilaian mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dan yang terakhir itu ada kurikulum Merdeka tahun 2022 sampai sekarang. Kurikulum ini menekankan kebebasan kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran. Fokus pada proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Kurikulum ini juga menekankan kepada pembelajaran berbasis kompetensi, bukan konten semata. Dan kurikulum ini juga menekankan siswa bisa memilih mata pelajaran terutama di jenjang SMA. Baiklah, segitu saja penjelasan dari saya tentang sejarah kurikulum dimulai dari kurikulum yang pertama sampai yang sekarang. Terima kasih. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan.